Manajemen risiko bisnis online. Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam mengelola sebuah bisnis. Dengan pengelolaan risiko yang baik, maka sebuah lembaga bisnis dapat meminimalisir atau bahkan terhindar dari kerugian ataupun kebangkrutan. Lalu, apa sih manajemen risiko itu? Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, pengendalian, dan evaluasi dalam upaya menghindari atau meminimalkan risiko yang ada dalam suatu bisnis. Penilaian risiko dapat dilakukan melalui 5 tahap. Yang pertama, penetapan risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, analisis risiko. Yang keempat, evaluasi risiko. Dan yang terakhir adalah mitigasi risiko. Berikut adalah contoh manajemen risiko dalam bisnis online dengan produk skincare. Sasaran: meningkatkan penjualan online. Langkah pertama adalah penetapan risiko. Dalam menentukan risiko, hendaknya menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari 2 faktor, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Risiko bisnis online produk skincare dilihat dari kondisi internalnya berupa target produk masyarakat usia 17 tahun sampai 40 tahun, metode pemasaran berupa iklan melalui sosmed, promosi dari mulut ke mulut, dan endorsement artis, stok barang, metode pengiriman baik kargo maupun COD, dan layanan after sales. Sedangkan dari kondisi eksternal berupa kurangnya minat masyarakat terhadap produk, kondisi pasar yang berubah-ubah atau mengikuti tren, dan pesaing bisnis. Langkah kedua, identifikasi resiko. Dalam tahap ini, dilakukan pengidentifikasian atas hal-hal yang dapat mengganggu sasaran. Dari sisi metode pemasaran berupa traffic dari iklan di sosmed yang kurang baik akibat kurangnya jangkauan followers atau akun baru yang belum terlalu terkenal. Yang kedua, tidak efektifnya promosi dari mulut ke mulut. Penyebabnya adalah informasi yang terhenti di tengah-tengah, informasi tidak sampai ke penerima, atau bisa juga karena oknum yang lupa memberitahu informasi kepada yang lain. Dan yang ketiga, feedback endorsement yang tidak maksimal. Penyebabnya adalah harga artis yang bekerja sama terlalu mahal, akun artis yang bekerja sama tidak bisa menjangkau followers lebih banyak, atau bisa juga karena cara pemasaran pihak artis terkait yang kurang menarik. Dari sisi stok barang berupa barang membludak akibat ketika permintaan barang sepi tetapi stok barang terlalu banyak, dan krisis barang akibat permintaan yang sedang tinggi-tingginya sementara barang tidak cukup. Biasanya terjadi ketika mengadakan promo besar-besaran, contohnya diskon akhir tahun dan 12/12. Dari sisi metode pengiriman berupa klien yang sering membatalkan COD secara sepihak. Penyebabnya adalah keterlambatan kurir dalam mengantarkan barang atau barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan. Dari sisi pesaing bisnis berupa produk pesaing yang mempunyai daya beli yang lebih. Penyebabnya adalah kualitasnya yang lebih bagus atau karena harganya yang lebih murah. Dan yang terakhir dari layanan purna jual, berupa klien yang tidak puas terhadap layanan purna jual. Hal ini bisa jadi karena feedback yang diberikan oleh staf kurang berkesan dan respon konsumen terhadap pelayanan dan produk. Langkah ketiga adalah analisis resiko. Analisis resiko adalah metode untuk mengukur dan mengidentifikasi sejauh mana variabel resiko mampu mengancam atau mempengaruhi sasaran. Pada kasus ini, kami menggunakan 2 indikator. Yang pertama, peluang terjadinya resiko, dan yang kedua, pengaruh terhadap sasaran. Langkah keempat, evaluasi resiko. Evaluasi atas risiko yang ada dilakukan dari yang memiliki kemungkinan terjadi paling tinggi hingga paling rendah. Pesaing bisnis sebagai prioritas pertama.
Risiko ini memiliki kemungkinan terjadi paling tinggi karena banyaknya bisnis skincare di Indonesia dengan kualitas dan harga produk yang bermacam-macam. Maka dari itu, pesaing bisnis menjadi prioritas pertama untuk dibuat rencana penanganannya. Metode pengiriman menduduki prioritas kedua. Risiko ini memiliki kemungkinan terjadi cukup tinggi karena padatnya lalu lintas di Indonesia yang dapat menyebabkan barang mengalami keterlambatan saat waktu penyampaian. Maka dari itu, metode pengiriman menjadi prioritas kedua untuk dibuat rencana penanganannya. Metode pemasaran. Risiko ini juga memiliki kemungkinan terjadi yang cukup tinggi. Hal ini dapat terjadi jika salah menjalankan strategi pemasaran. Layanan purna jual. Risiko ini memiliki kemungkinan terjadi yang rendah. Poin risiko ini bergantung dengan kinerja pekerja terhadap para konsumen. Stok barang. Risiko ini memiliki kemungkinan terjadi yang rendah karena forecast mudah untuk ditebak dan jika produksi barang lancar, maka risiko ini jarang terjadi. Langkah terakhir, mitigasi resiko. Pada tahap ini, kami mencari cara untuk mengatasi resiko prioritas berdasarkan evaluasi resiko. Untuk pesaing bisnis sebagai prioritas pertama penanganan, solusi yang diberikan untuk mengatasi resiko ini adalah dengan cara menganalisis strategi pemasaran pesaing, mengevaluasi strategi penjualan untuk mempertahankan posisi pasar, dan memberitahu konsumen keunggulan yang tidak ada pada produk pesaing. Yang terakhir, penanganan metode pengiriman melalui memilih mitra ekspedisi yang lebih kompeten dan terpercaya, menyarankan konsumen untuk membeli produk pada saat hari kerja untuk mengurangi resiko keterlambatan barang karena kurir tidak bekerja pada akhir pekan, dan menginfokan konsumen akan terjadi keterlambatan pengiriman apabila konsumen membeli produk pada saat hari belanja nasional seperti 66, 99, dan 12.12 dikarenakan pembelian yang meningkat. Sekian, thanks for watching.